Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Zulaika SUD MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Qiraat dan Seni Baca Al-Quran, dan teman-teman seperjuangan serta yang telah menonton video saya kali ini. Saya Muzdalifah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Islam Ma'arif Jambi dengan NIM 2211003306. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang kaidah bacaan isti'azah dan kaidah bacaan basmalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Qiraat dan Seni Baca Al-Quran. Nah, pertama saya akan membahas mengenai kaidah bacaan isti'azah. Seluruh ulama sepakat bahwa membaca isti'azah diperintahkan bagi orang yang hendak membaca Al-Quran. Hal ini berdasarkan dari firman Allah, yaitu فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, yang artinya, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Namun terjadi ikhtilaf apakah amar atau perintah dalam ayat tersebut sebagai sunnah atau wajib. Jumhur sebagai besar ulama dan ahlul ada atau ahli membaca berpendapat bahwa perintah dalam ayat adalah sunnah, dan bila qari tidak membaca isti'azah tidak berdosa, sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa perintah dalam ayat adalah wajib. Seluruh ulama sepakat bahwa membaca isti'azah diperintahkan bagi orang yang hendak membaca Al-Quran. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah An-Nahl ayat 98 yang berbunyi, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, yang artinya, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Lafaz isti'azah yang paling umum yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, tujuan isti'azah ini yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang hendak membaca Al-Quran atau dalam aktivitas sehari-hari. Waktu membaca isti'azah ini dianjurkan untuk dibaca sebelum memulai membaca Al-Quran atau sebelum beraktivitas yang dianggap rentan terhadap godaan syaitan. Nah, manfaat isti'azah yaitu membantu menjaga diri dari gangguan syaitan, meredam amarah, dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Selain lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada juga lafaz isti'azah yang lain seperti a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Beberapa ulama juga menambahkan lafaz innallaha huwas samii'ul 'alim setelah lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Isti'azah ini dibaca dengan suara pelan dan tidak dikeraskan seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Apabila pembaca Al-Quran memulai dari awal surat, disunnahkan memakai bacaan basmalah seperti yang akan diterangkan di bab basmalah nanti. Maka dari itu, bagi pembaca Al-Quran dalam mewakafkan bacaan isti'azah atau mewasalkan dengan basmalah, boleh memakai 4 wajah atau cara, yaitu yang pertama, wakaf pada isti'azah dan juga pada basmalah. Kedua, wakaf pada isti'azah dan mewasalkan basmalah dengan awal surat. Ketiga, mewasalkan isti'azah dengan basmalah dan wakaf di basmalah.
Dan yang keempat, mengasalkan isti'azah dengan basmalah, begitu juga mengasalkan basmalah dengan awal surat. Nah, keempat cara ini dipakai oleh semua imam qiraat ketika hendak membaca Al-Quran dan setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Apabila pembaca Al-Quran memulai dari pertengahan surat, maksudnya tidak dari awal surat, maka menurut semua imam qiraat pada pembaca boleh memakai dan boleh juga tidak memakai bacaan basmalah. Nah, pembahasan mengenai kaidah bacaan basmalah. Seluruh imam qiraat sepakat membaca basmalah pada setiap bacaan yang dimulai dari awal surat, kecuali pada surat At-Taubah. Bacaan basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Basmalah ini sering diucapkan sebagai pembuka sebelum memulai kegiatan, terutama dalam ibadah seperti sholat, dan juga untuk memulai aktivitas sehari-hari. Basmalah ini juga dikenal sebagai Bismillah atau Tasmiyah, yang memiliki arti dengan menyebut nama Allah. Kalimat lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim memiliki makna dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun hukum membaca basmalah, yaitu ada beberapa pendapat mengenai hukum membaca basmalah dalam sholat. Sebagian ulama berpendapat bahwa basmalah dibaca dalam sholat baik dengan keras maupun lirih, sementara yang lain berpendapat tidak diwajibkan. Keistimewaan basmalah. Basmalah adalah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah dan juga merupakan pembuka setiap surah dalam Al-Quran. Basmalah juga merupakan pengingat akan sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, pada bab isti'azah telah disinggung bahwa apabila memulai bacaan Al-Quran dari pertengahan surah atau sesudah awal surat, walaupun satu ayat atau satu lafaz, boleh memakai basmalah dan tidak boleh memakai basmalah. Hal ini berlaku baik di surah At-Taubah maupun bukan. Nah, antara surat Al-Anfal dan At-Taubah ada 3 cara bacaan menurut semua imam qiraat. Yang pertama yaitu wakaf pada akhir surat Al-Anfal, tentunya harus bernafas. Kedua, sakta antara kedua surat, berarti berhenti sejenak tanpa bernapas selama 2 harakat. Dan yang ketiga itu wasal antara kedua surat. 3 cara ini berlaku antara surat At-Taubah dan surah mana saja yang urutannya terletak sebelum At-Taubah, akan tetapi bila urutannya terletak sesudah At-Taubah, misalnya akhir surat An-Nur dengan awal surat At-Taubah, tidak didapatkan pembahasan dari imam-imam qiraat. Dalam hal ini, Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, guru besar di Al-Azhar di Fakultas Al-Quran wa Dirasat Al-Islamiyah Universitas Islam Madinatul Munawwarah, berpendapat harus wakaf dan tidak boleh memakai wasal atau sakta. Begitu juga hanya boleh memakai wakaf di akhir surat At-Taubah apabila pembaca Al-Quran menghubungkan akhir surat At-Taubah dengan awalnya surat. Mungkin sekian pembahasan mengenai kaidah bacaan isti'azah dan kaidah bacaan basmalah dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga video saya kali ini bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.